Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, diampuni Allah, dibimbing oleh Allah di setiap jalan, di setiap tujuan dan niat kita, sehingga kita selalu berada di atas jalan Allah, yaitu di atas jalan agama Islam. Sekarang pertanyaan pertama dimulai dari Tama. Apakah boleh sholat sambil menggendong bayi? Sholat sambil menggendong bayi apakah boleh? Kalau boleh, adakah riwayatnya? Nah, itu pertanyaan yang kan mengatakan boleh atau tidak itu harus ada dasarnya. Tidak oleh karep-karpe dewi. Agama ini sudah diatur oleh Allah, dipraktekkan teorinya oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Quran karena mempraktekkan dawuhe Gusti Allah. Nah, dawuhe Gusti Allah yang Quran itu. Nah, sekarang apakah boleh orang sholat itu gendong bayi? Boleh. Kalau pipis gimana? Ya dipepes sih sadurunge. Terus kalau seandainya ini kalau sekarang ono pempes, wis saiki digawe ono pempes tapi lali. Durung di pempesi. Mari ngono digendong pipis merang. Berarti kan wong salat nggowo najis. Tidak boleh. Jadi kalau membawa najis harus batal. Tapi hukum membawa anak atau menggendong bayi itu boleh selama dia tidak membawa najis. Nah, riwayatnya dari mana? Ini dari Rasulullah sendiri. Rasulullah itu sangat sayang kepada dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Anaknya siapa? Anaknya Ali bersama Siti Fatimah. Nah, Hasan dan Husain ini suatu saat naik ke punggungnya Rasulullah. Sewaktu Rasulullah tadi sujud, digawe jaran-jaranan. Tadi ditumpahi. Gegere Rasulullah ditumpahi. Ambil loro itu. Kakak adik. Terus Rasulullah gak gelem ngadeg-ngadeg, gak gelem lunga. Kenapa? Suwe sampai ono sahabat itu yang mengira Rasulullah yang meninggal. Ada sahabat yang lain mengira Rasulullah sedang mendapatkan wahyu dari Allah. Macam-macam pradugae sahabat itu karena suwe ini. Itu ngaren kok. Orang sing pala-pale bareng. Nanti sujud itu ini kok suwe nih ngono, gak ngadeg-ngadeg. Nah gitu. Terus kenapa Rasulullah itu penyayang? Jadi takut kalau kedua cucunya ini nanti jatuh sebelum dia turun dari pundaknya Rasulullah. Gitu. Jadi apakah yang seperti itu tidak khusyuk? Untuk Rasulullah khusyuk banget. Jangan dibandingkan dengan kita. Nah kita mungkin nggak khusyuk yang seperti itu. Tapi Rasulullah itu khusyuk banget. Hatinya nggak pernah tidak sambung dengan Allah. Sampai tidur pun itu hatinya selalu sambung dengan Allah. Itu Rasulullah. Nah kalau kita ya gak apa-apa lah. Digendong-gendong anaknya. Masih gak khusyuk. Daripada engko anake terus berangkang nang dindi ya moro mudhun toko masjid ya apa
enak-enak wong tuane sol. Nah, kan tambah bahaya. Lebih baik di gendong. Ya. Ada berapakah hukum menikah? Kok hukum menikah? Hukum menikah itu, oh ya, hukum menikah itu asalnya sunnah satu, sunnah. Kemudian yang kedua wajib. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Kenapa bisa berubah-ubah? Hukum asalnya sunnah. An-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasulullah seperti itu. Loh ya lali mana? Ketika disebut nama Rasulullah, ya apa? Ya nek aja kan isin-isin. Kamu bicara baik kok isin. Allahumma sholli alaihi ngono lho. Aja lali, itu engko lek ben lali-lali enggak ada disebut gak diakoni sebagai umat Nabi kan gak oleh syafaat enggak ada. Nah, kenapa berubah-ubah? Bukan berubah-ubah dari nabinya, tapi dari situasinya. Hukum itu bisa berubah. Seperti orang makan babi, haram kan? Babi kan haram. Tapi boleh suatu saat dimakan kalau tidak ada makanan lain. Sedangkan kita perutnya sudah semakin lapar. Kalau tidak makan babi maka akan mati. Nah itu baru katanya dibilang darurat. Ini juga nikah juga seperti itu. Kalau biasa-biasa saja, laki-laki yang sudah waktunya menikah, terus dia sudah bekerja, waktunya menikah itu kapan? Ya di atas 20 lah paling tidak. 20, 21, 22, sak terus sih. Nah, terus sudah bekerja, sudah mampu. Kalau hasilnya tadi dipakai untuk berdua, mungkin ditambah anak satu mampu, mungkin anak dua mampu. Katakanlah kerja nang pabrik, insya Allah sih mampu di anak loro, gitu. Lek cilik-cilik, lek wisane gede-gede sampai kuliah ya mbuh-mbuhan, kudu kerja wong loro. Nah, terus kalau seperti itu hukumnya masih sunnah. Nah, sunnah itu boleh ditinggal, boleh loh ya, bukan berarti perintah, bukan perintah untuk ditinggal, tapi boleh ditinggal atau tidak dikerjakan. Kalau situasinya untuk tidak mengerjakan, misalnya si laki-laki ini belum mampu walaupun umurnya sudah 30 tahun, tapi kerjaan itu loh sik lak dong, sik apa angin-anginan, kadang kerja kadang gak, ngono iku. Terus kalau nanti dipakai untuk menghidupi berdua rumah tangga, maka akan kekurangan sekali. Ini yang tidak boleh. Bukan tidak boleh apa? Boleh menunda sampai laki-laki ini mampu. Nah, lek wis nyekel penggawean apa itu sing mestilah, walaupun hasilnya kecil tapi mesti tiap hari itu ada yang dimakan, ada yang mungkin digawe bayar kos-kosan atau kontrakan. Nah itu sudah, itu namanya cukup. Walaupun dengan tingkat yang sederhana, itu baru. Nah sekarang berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena laki-laki ini lek saben ketok wong wedok mesti langsung merangsang. Nah kalau sudah punya penyakit hiperseks seperti ini harus menjaga harga dirinya untuk tidak melakukan zina. Engko nempel kono, iku zina kono. Nah, karena wong lanang iki jenis lek ketok wong ayu titik terus ndang kepingin ndang karep ndang terangsang pomen lek ketok wong apa iku ya rada bajuke rada buka titik, pakaian rada buka titik lah, iku gampang terangsang. Ini yang
dihukumi wajib segera menikah walaupun itu sekiranya penghasilannya pas-pasan. Ya golek ae bojo sing rada gelem dijak melarat ngono ae. Nek asine pas-pasan, gelem dijak ngirit. Itu. Jangan tidak menikah, nanti zina karena dia mudah terangsang, itu penyakit hiperseks. Terus bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram karena bukan atas cinta, tapi atas mungkin dendam atau mungkin kepingin memburu hartanya. Karena si perempuan ini kaya, mari ngono laki-laki ini ganteng, padahal sing perempuan ini elek, tapi kaya. Nah itu nanti si laki-laki ini hanya berburu harta. Akhirnya rumah tangga goncang. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang. Bisa jadi akhirnya si perempuan koyok-koyok bayar laki-laki itu, bayar suaminya, karena dia yang membiayai kan hidupnya, sedangkan si laki-lakinya nggak punya, dibiayai. Nah itu kecuali kemudian setelah misalnya sing wedok duwe toko ya, mari sing lanang melok ngewangi di toko mau bekerja sama, itu bukan dibiayai, memang kerja sama. Jadi hukum itu bisa berubah melihat situasi, bukan hukumnya yang pelin-pelan gitu. Karena situasinya yang yang mengharuskan berubah. Saat Allah menciptakan Nabi Adam ada di urutan surga yang keberapa? Nah, itu yang sing karo. Swarga saat itu apa ya ana sing wis ana tingkatane. Tapi bagi nabi-nabi tingkatannya di paling atas, paling tinggi. Nabi dan Rasul, syuhada, sholihin, siddiqin itu tingkatannya di surga yang paling tinggi. Dan kemudian di bawahnya itu ada wali-wali, di bawahnya lagi ada ya wong-wong sing rada-rada arep dosa tapi ibadahe akeh, terus tapi wonge apik. Ngono. Tapi ya sik arep dosa, cuma waktu itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian turun lagi sampai 8. Nah, di surga itu tingkatannya ada ratusan level. Ini apa kayak seru ono hadis seperti itu. Tapi hadisnya sobek. Gak ngerti bahasa jadi bayangno tingkatan iki kaya apa gak usah dibayangno. Wis pokoke engko lek pengen mlebu swarga ya ngono iku wis jenenge. Ngono ae. Sing enak mlebu swarga sik ae baru kok ya. Oh iki to tingkatan 1, tingkatan 2 ngono. Ya enak ya. Enggak usah bayang macam-macam. Penting mlebu dhisik baru oh iki. Jadi yang paling penting dari kisah-kisah itu atau dari syariat itu yang paling penting adalah pelajaran buat kita. Apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam? Apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh, dari Nabi Sis, dari Nabi Idris, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Yakub, dan seterusnya. Pasti di situ nabi-nabi itu dijadikan contoh buat umatnya. Maka di situ mesti ada pelajaran. Ya, jadi itu. Sudah terjawab ya. Jadi sudah pasti tingkatan Nabi Adam itu ada di urutan yang paling tinggi. Karena itu Nabi Adam termasuk
orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan diciptakan yang pertama kali dengan tangannya Allah sendiri menciptakannya tuh. Kalau kamu kan dari bapak dan ibu ya, itu Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangannya sendiri. Ya semua jauh dibayangno tangan ini koyok ini, gak harus. Oh, pokoknya dengan tangannya sendiri. Itu di hadis qudsinya seperti itu. Kita tutup tanya jawab ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi apa juga bagi kalian yang bertanya. Terus yang sebaiknya bertanya itu bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi betul-betul karena kamu tidak tahu, dan kemudian setelah tahu kamu jalankan, kamu praktekkan, sehingga hidupmu semakin hari semakin baik. Gitu. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Tutup.